Oke, Cecilian lagi. Mereka memang butuh mungkin range yang cukup panjang juga ya dengan Sanguine Claw dan juga Bad Fist Bad Impact nih. Aku kira tadi mau ke arah Parsia loh. Kalau aku Kagura, Bang. Aku kira mau ke arah Parsia mau Monchan. Aku lebih mikir mungkin dia bisa ambil Cecilnya sih sebenarnya. Karena ya tipikalnya lagi dari seorang facehugger lebih suka main hero yang mungkin range-nya cukup panjang ya. Tapi untuk dua pick terakhir dari Bigetron, mereka udah punya junglernya, udah punya EXP laner, udah punya Romer. Romer nih Romer ya. sama Gold Lane. Nah ini. Dan Gold Bad Lane. Tricks sih. Matt ini main di direct gak ya? Enggak. Enggak ya? Matrix. Ya. Kufra. Oh, Kufra lagi yang membawa kemenangan di game sebelumnya ya. Oke, kali ini respect Purify sih Facehugger ya. Tapi emang ini menurut aku bagus banget sih dari Bigetron, mereka ngambil Kufra juga buat nahan Karina Baxia kan ya, pasti nahan di depan kan, pasti nabrak depannya. Dia bouncing ball, Ya, tapi sekarang gampang buat mundur balik. buat tumbangin hero dari Aura ini hanya akan mengandalkan satu buah Abyssal Strike. Iya dari Dairot. Iya kan. Kalau buat yang lainnya ini mereka masih butuh waktu loh. Dan itu panjang, apalagi di sini di lawannya. Mereka akan berhadapan dengan Karina yang dengan item full defense. Pakito. Dua fighter. Dua fighter lagi. Untuk Aura. Signature banget ya. Dua fighter gak usah marksman, apa itu marksman kita nggak tahu. Dan juga ada Cecilian. Tapi aku suka sih pick dari Bigetron Alpha juga. Alright. Tapi bentar. Ini dengan gameplay yang mungkin agak sedikit berbeda dari Bigetron. Apakah Opung tetap draftnya karena Bigetron? Kalau mereka bisa cepat tumbangin Karina, bisa sih Bigetron. Tapi ini harusnya draft buat Aura. Oke, mau Chan? Aku kayaknya bakal ke arah Aura sih. Bakal ke arah Aura? Iya. So, bakal kita lihat. Ini Bigetron harus wajib kudu mengamankan game kali ini. Karena kalau tidak, mereka sorry to say harus pulang. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Karena kalau Aura memenangkannya, ini tandanya Aura maju ke babak selanjutnya. So, ini dia penentuan di match pertama. Akankah Bigetron bertahan dan membawa ke game selanjutnya ataukah Aura Fire yang harus memulangkan Bigetron Alpha? Iya, ini semua tergantung dari inisiasinya dan seberapa cepat sih tim fight yang dibawakan sama Bigetron juga ya. Kalau mereka memang tidak mau ditabrak balik sama Hai yang memang pegang Karina kali ini. Yes, benar banget. Sedangkan Max di sana mencoba struggle juga untuk bertahan. Lihat, udah disamperin sama seorang Godiva. Di cover sama seorang Rainbow. Fokus ke arah Little Wonder terlebih dahulu dari seorang Max. Dan nampaknya akan terjadi perebutan Retribution yang agak sedikit terlambat. Hai untuk mendapatkan Little Wonder-nya Opung Wawa. Oke, dan ya ini masih dengan objektif play untuk masing-masing. Cuman kalau kita lihat Sorisa memang harus bisa memenangkan landing phase ketika berhadapan dengan Fluffy. Karena ya itu dia, kekuatan dari Dairot harus dimaksimalkan dari early game. Gak boleh untuk di tengah-tengah di mid game atau bahkan untuk di late game sendiri. Sama kalau ngelawan Dairot kali ini di arah bottom lane itu nggak bisa kalau belum level 4 kalau menurut aku. Kalau main adu pukul agak cukup bahaya. Jadi benar-benar ngamanin semua skillnya, jangan sampai ada yang miss. Dan bahkan Godiva di depan sana menggunakan sprintnya untuk mundur ke arah belakang. Hai mencoba untuk membantu tadi, tapi nampaknya Godiva lebih memilih untuk save karena dia tahu mungkin ini adalah kesempatan mereka untuk menuju ke arah ke babak playoff. Iya, dan masih cukup pasif juga. Belum ada first blood, tapi kali ini sudah ditabrak di Tyrant Revenge mengarah ke arah seorang facehugger. Hanya dipok saja dicicil. Setidaknya itu waktu yang cukup membuat seorang facehugger tentunya untuk harus recall mundur terlebih dahulu. Dan ini mungkin aja dari Kinya bakal lebih unggul dari segi XP. Sprint ya, bukan Purify ya. Berani banget loh. Oke. Namun nampaknya di arah bottom lane, Zorzo akan menjadi pilihan utama, tapi Hai tidak berhasil menangkap. Langsung ada Kaye di depan sana. Hai akan mendistraction begitu saja pergerakan dan bahkan Max sudah melakukan turtle terlebih dahulu. Adu Retribution kali ini sama-sama dengan Emblem Jungle, ada bahkan Max berhasil mendapatkan turtle. Sonros dengan Retribution yang on point, Max berhasil melakukan kontes dan bahkan dari para pemain tim Bigetron Alpha harusnya sudah tahu tidak ada Kabuki. Kabuki terperangkap. Tidak ada Purify. Dibalaskan Petrified dan bakal coba ditabrak. Kayaknya flicker ke arah belakang. Petrified telah digunakan. Soft skill yang mahal dari seorang Kabuki berhasil di-trigger oleh seorang Kayeye. Iya, timing yang sangat
pas sekali dari flickernya dan membuat kayak tidak terpick off. Dan sampai detik ini kita belum mendapatkan first bloodnya. Sementara ini untuk penggunaan emblemnya ya, dimana Rainbow bakal fokus untuk penetration dan juga movement speed. Ya, sama sih kalau buat Facehugger Sama juga ya, iya betul. cuma ini dua-duanya sama-sama pakai sprint ya, gila sih. Biar cepat lari juga sih Iya. sebenarnya untuk movement speednya Biar ya. ngejar ya, dan ya ngejar antara ngejar atau sebenarnya lari ya kok ya dari kejaran musuh-musuhnya. Dan kali ini dari Max-nya berfokus untuk memenangkan Godiva kali ini, bakal coba ditabrak balik dan first blood jatuh ke tangan seorang Max kali ini, membuat seorang Godiva harus terpick off. Oh, Godiva dimakan begitu saja. Baxia kali ini masih belum terlalu tebal. Tapi Fluffy karena dengan ada knockout strike. Yang penting nggak miss skillnya. Dia bisa ngelawan seorang Sorizo. Dan lihat bakal coba dibalaskan keadaannya. Abis strike telah dikeluarkan. Knockout strike kembali tapi di sana ada Hyde. Tiba-tiba datang berubah segalanya menjadi lebih indah. Flicker digunakan pun sedikit terlambat. Map awareness yang harus lebih diperhatikan oleh Sorizo, Momochan. Iya, tidak akan ada yang expect tiba-tiba dari seorang Hyde memotong dari area blind spotnya. Dan kali ini Ki mencoba untuk menahan dari Godivanya, terkena Titan Rage dan bahkan Void Crystal bersama dengan satu buah pencet dari seorang Max menumbangkan Godiva untuk yang kedua kalinya. Sadar nggak Matt sampai berubah pakai shotgun? Supaya damage-nya masuk. Betul. Supaya damage-nya bisa masuk ke arah seorang Baxia. Karena mereka udah overcommit. Baxianya masih bisa lari ke arah belakang. Wah, rugi bandar ngomong lama. Ya, dan lagi dia punya weapon master juga sih, jadi bakal lebih sakit ya untuk setiap damage yang bisa diberikan juga. Dan ini dia untuk kontes turtle yang kedua, karena Lagi. pertama diambil oleh Peter Alpha. Tapi kayaknya ini agak sedikit berbeda karena Kabuki lihat sudah menuju ke arah belakang. Lihat langsung Max berhasil mendapatkan satu buah turtle lagi. Hantaman benda tumpul ternyata tidak Godiva? menyurutkan permainan dari tim Lihat, Bigetron Alpha. Dan bahkan Bigetron Alpha kali ini tidak bisa mendapatkan Godiva. Tercover oleh dua pemain dari tim Aura Fire. Aura Fire retributionnya kali ini mereka memang bisa dibilang lebih diunggulkan dengan adanya Lancelot, Tonros plus retribution. Iya. Dan ini awal yang manis sebenarnya untuk Matt sendiri ya, dia pun udah dapetin 2 assist juga. Dan memang menurut aku ini waktu yang memang diperlukan sama Matt. Dia harus benar-benar fokus untuk farming terlebih dahulu. Dan mungkin untuk menahan terlebih dahulu ya, ini gebrakan yang dilakukan sama Godiva dan juga Kabuki. Karena berkali-kali Kabuki ngebuka playground form itu nggak ngehasilin apapun. Oke, miss abis strike kali ini bahkan Fluffy berhasil melakukan 2 knockout strike yang bisa kita bilang kalau misalnya di head to head kan semua skillnya masuk. Ini Sorizo yang bisa tumbang terlebih dahulu sih. Iya, itu Asal udah- jangan ngangkat ketek aja Sorizonya. Tergantung sebenarnya ya, di bawah ini siapa yang duluan inisiasi itu yang bisa dapat. Nah ini akan ada pertempuran di mana 2 versus 1 tapi nampaknya Max is coming. Phantom Execution telah dikeluarkan. Fluffy menjadi pilihan. Hai, tidak terperangkap flicker ke arah belakang dari seorang Sorizo untuk menyelamatkan dirinya. Karena ada Facehugger yang tiba-tiba datang di arah bottom lane tanpa ada informasi apapun. Iya, dan dari Matt berfokus untuk clear minion secepat mungkin, melakukan rotasi untuk ngebantu tim fight bersama dengan Bigetron Alpha. Dan ini yang membuat Aura Fire makin lama juga bisa kesetir sih sama Bigetron Alpha menurut aku. Karena pergerakan dari Matt ini yang udah mulai bergerak juga pindah ke area bawah sekarang. Karena dia udah dapetin satu di area atas. Dan bakal lebih kaya lagi pastinya Yep. buat Matt-nya lihat. Lihat tuh. Dia objektif aja, nggak ngebantu sama sekali. Dan mungkin kali ini Kabuki yang harus benar-benar berhati-hati karena 2 turret sudah diamankan oleh Bigetron Alpha, sementara Godiva pun yang ini udah keculik 2 kali. Menurut aku Wow. juga jangan sampai keculik untuk yang kesekian kalinya sih. Yes, Karena benar. mereka nggak akan punya sandbag di area depan yang benar-benar proper. Tapi kali ini lihat kita ada Rage-nya connect. Dari Godiva masih punya sprint untuk mundur. Kabuki bakal coba balikin keadaannya kali ini. Max-nya bakal coba dikejar bersama dengan seorang Matt. Dan bahkan lihat terkena berisil kali ini dari 3 pemain. Tapi ternyata connect dari pasifnya seorang Kabuki dan menumbangkan seorang Matt kali ini. Cukup 1 pemain saja yang tumbang. Dan bahkan ini membuat Aura Fire yang pun bisa mendapatkan 1 buah turtle. Itu yang sudah ditakutkan kenapa tadi harus mengadu ke arah shotgun. Karena dengan overcommit yang dilakukan, lihat malah mereka kehilangan seorang Matt. Mereka kehilangan seorang turtle. Karena bisa dibilang 2 kali nge-pick off seorang Godiva berhasil. Dan ternyata yang ketiga gagal. Yang ketiga belum berhasil, sedangkan di arah bottom lane. Permain dari tim Aura Fire mencoba memaksa menuju seorang KYY. Godiva melakukan sebuah cutting minion di depan sana dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka tidak meninggalkan laning mid lane-nya. Memilih untuk melakukan clear minion walaupun mereka kehilangan sedikit momentum di arah top lane. But it's okay, 2 turret sudah diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Iya, itu cukup setidaknya membuat
Bigetron Alpha harusnya dengan 2 turret yang dipegang, kali ini mereka harusnya lebih mudah untuk invasi masuk ke area jungle-nya ya. Tapi sepertinya Aura Fire dengan adanya keberadaan dari Sergio Godiva menurut aku dengan Baxia Signity ini yang membuat agak sedikit kesulitan sih dari Bigetron Alpha sendiri. Mereka nggak bisa semena-mena juga langsung mungkin kendaliin lane-nya ya, karena keberadaan dari Godiva yang bisa muncul kapanpun dan bahkan dari Fluffy ini yang perlu diwaspadai juga sebenarnya aku. Wow, dari high-nya bakal mengarah ke Blade Armor sebentar lagi. Iya. Dan Rainbow juga dia masih punya As Queen One loh. Agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Vesager yang sudah memiliki 2 item sekarang. Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Betul sekali, tapi lihat walaupun dengan Bigetron Alpha seperti kata Opung Wawa, tertinggal tapi mereka dari overall masih mengungguli dari segi goldnya. Beta Vision ke arah kanan. Tonros sakit tapi banget. memilih untuk mundur, tapi ternyata di sana ada KYY. Langsung berubah menjadi seorang naga. Fluffy mencoba untuk mengejar serang Matt, tapi ternyata tidak berhasil. Dapatkan Tyrant. KYY harus down. Para pemain dari tim Aura Fire tidak berhasil mendapatkan apapun lagi. Dan kalau bisa gue bilang Rainbow sedikit terlambat menggunakan word manipulation-nya gak sih, Bung? Dia Dan- cari positioning dulu sih tadi ya. Karena Iya. menurut aku dia harus buka aja. At least KYY itu Terbantu ya. terbantu, Iya. at least. Dan pasti bakal ada tim fight di dalam sungai itu. Dan itu yang dilakukan seorang Vesager dan bahkan akan strike. Meng-cancel Penta Vesager untuk kedua kali. Dan bahkan lihat kali ini dari seorang Max seharusnya dia tidak melakukan kontes dengan darah yang tidak maksimal. Iya, dan bahkan harus merelakan Lord di tangan Aura Fire kali ini. Wow. Ini menurut aku sebenarnya memang cukup pasif ya di game yang keempat. Kita hanya mungkin ngelihat ada trade 1 untuk 1 dan pertukaran mungkin fight yang ada di area rivernya. Tapi sebenarnya itu impactnya juga cukup besar karena Bigetron Alpha yang tadinya sempat untuk mengungguli dari segi network ini udah mulai dikejar perlahan tapi pasti dari Aura Fire kok. Apalagi dari high-nya tadi kita melihat dia sudah punya Blade Armor. Dan ini adalah 4 hero yang punya physical damage juga. Buat si high, jadi dia akan jauh lebih sustain, jauh lebih resist untuk menerima segala jenis damage yang sudah akan diberikan juga. Bigetron Alpha mau gak mau kalau mereka akan memaksakan team fight, memang mereka harus kompet. Gak boleh separuh-separuh seperti tadi misalnya. Ki harus kembali lagi ke belakang. Ya, kasihan. Dan bahkan Iya. kalau bisa aku bilang, apapun dilakukan Ki, follow up. Follow up-nya Iya. harus ada. Karena betul. tadi dia sendirian. dia sendirian di tengah Di depan situ. ya. Dan bahkan kalau Godiva lagi yang di overcommit, ini nggak baik sih menurut aku. Udah di menit 10, Godiva pasti udah punya item yang lebih capable untuk melakukan team fight. Dan bahkan dia memang sengaja ditaruh Esa Romer sebagai santaknya. Jadi kalau memang dia yang di commit, ini akan menjadi petaka. Sprint Nodil dikeluarkan oleh seorang Rainbow, mundur ke arah belakang tapi di arah bottom lane Lord masih bergerak bebas. Lord di cover oleh seorang Kabuki dan juga Vesager membuat Bigetron Alpha kali ini berhasil melakukan clear walaupun dengan sedikit banyaknya teamfight yang bakal coba dipancing. Kayak di belakang, bakal dikomit dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa memfollow up begitu saja. Hansa Mambra tumbuh dari bottom lane, berhasil mendapatkan satu orang KYY. KYY again and again, flicker telah digunakan. Lagi tidak bisa tercover terlalu jauh dari seorang KYY yang mungkin dia nggak expect di dalam rumput itu ada para pemain tim Aura. Iya, dan positioning dari Rainbow juga masih cukup jauh tadi, masih berada di area mid. Tapi kali ini lihat, sorry Zoe yang sudah mulai dipoke juga oleh seorang Fluffy. Ini dari Godiva memang sebenarnya nggak harus terlalu overcommit, nabrak ya dengan bahasa Unity-nya. Dia cuma perlu hadir aja di sana, ganggu aja, dan Kabuki yang ngebuka aja gitu sebenarnya. Gak harus yang bener-bener kayak Aura mereka all in untuk masuk untuk menculik satu pemain. Karena kalau mereka udah dapetin key-nya, itu sisi yang dimiliki sama Bigetron Alpha kurang banget. Oke, dan bahkan Vesager bakal coba di solo kill, tapi nampaknya masih belum efektif karena banyaknya hindaran skill yang dimiliki dari seorang Vesager. Dia tidak terkena Phantom Execution. Puncture-nya juga nggak kena. Tonros tipis saja, itu masih belum cukup. KYY, Fluffy, seperti KYY kali ini agak lebih sedikit menahan diri. Iya. Karena terlalu jauh, tidak langsung di commit. Dan kita lihat di sini KYY bakal coba dihajar kembali. Udah mulai baunya, bouncing ball telah dikeluarkan tapi Opung Wawa. Entah mengapa di arah top lane ini akan menjadi satu hasil yang sangat maksimal. Berhasil di Pico, tapi ternyata dibalikkan keadaannya. Fluffy is coming. Lihat follow up yang dibalikin dari seorang Aura Fire. Mereka memfollow up dengan sangat cepat. Respon yang dilakukan Fluffy bahkan membuat seorang Sorizo harus menggunakan flicker ke arah belakang. Itu hampir loh sebenarnya. Almost banget, kalau nggak ada Max mungkin bakal beda ceritanya. Tapi kali ini bakal coba dibuka di manipulation-nya. Mendapatkan Vesager yang bakal tumbang pertama kali Kabuki. Berani main depan bakal di shutdown begitu saja. Killing spree untuk seorang Max dan bahkan dua pemain
main hilang dari Aura Fire. Dan ini yang udah kita bahas, ketika Rainbow membuka dengan Reward Manipulation dengan timing yang pas, di follow up dengan baik oleh pemain dari Big Hero Alpha, ini keadaannya akan dibalikan sama Big Hero Alpha dengan cukup mudah. Apapun yang dilakukan KYY, follow up aja, tapi ternyata launch kali ini berhasil diamankan Big Hero, dan bahkan mereka kehilangan seorang high. 4 orang hilang dari tim Aura Fire. Godiva tersisa seorang diri di arah mid lane. Akan menjadi follow up kah untuk satu buah turret Rainbow. Kali ini Rainbow seperti akan udah lebih sadar dengan kesalahan yang dia lakukan karena tidak memfollow up seorang KYY. Lihat Rainbow berdekatan sekarang. Ini namanya adalah improvisasi yang sangat cepat, evaluasi yang tepat dari seorang Rainbow. Lihat sekarang dia nggak jauh-jauh dari KYY karena KYY ngebuka. Gue harus follow up. Ya, dan satu lagi tadi sampai menit yang ke-10-an, goldnya tuh nggak terlalu jauh. Balik lagi, 1.500, 1.000. Dan ini yang membuat Big Hero Alpha, mereka satu kali team fight. Mereka langsung unggul jauh. Iya, tuh ketika udah... Kan shutdown gak sih? Ke-shutdown tadi. Kabuki. Max-nya dapetin Kabuki atau Fluffy tadi? Kabuki. Langsung di shutdown, langsung timpang networknya ke arah Big Hero Alpha. Dan kali ini lordnya udah mulai masuk ke area bawah. Menjadi Lord pertama tentunya yang Lord kedua yang tentunya masih bisa ditumbangkan sih untuk Aura Fire ya. Oke, tapi lihat di depan sana Lordnya masih terlalu tebal. Dari KYY belum follow up, tampaknya mereka akan team fight di arah mid lane. Karena Super Minion masih bergerak. Kali ini Rainbow akan coba memaksa. Dan bahkan di arah mid lane, di arah top lane pun tidak tercover Aura Fire. Mereka kehilangan 2 pesuret. Big Hero Alpha secara cepat membalikan ke arah depan. Opong 3 pesuret tim Aura Fire harus hilang Momochan. Iya, karena mereka benar-benar hati-hati banget sama pergerakan dari seorang Ki. Menunggu siapa yang maju ke area depan terlebih dahulu. Ki masih menahan tentunya dengan satu buah bouncing ball yang sudah dilontarkan oleh seorang Ki. Kali ini tidak mau terlalu overcommit dari seorang Hengki. Dan bahkan dari Aura pun ngelihat pergerakan Ki yang sempat ditahan tadi. Mereka juga jadi nggak mau terlalu overcommit maju ke depan. Gak berani lagi. Iya, udah beda ini karena sekarang Big Hero Alpha mereka udah dapetin Tapi lihat kali ini KYY seorang diri tadi menemani langsung Petrify dan ternyata gak berhasil. Ki berhasil flicker ke arah belakang. Gantian Rainbow menyelamatkan Sorizo di garis depan. KYY udah gak punya flicker lagi menuju para pemain tim Aura Fire. Nampaknya mereka harus mereset, harus menetralisir tim fight Apple. Ya ini sebenarnya lebih karena momen-momen blunder juga ya. Siapa yang ngeblunder nanti untuk di hal seperti ini. Karena dari Big Hero Alpha mereka kan punya Dairot. Ada Sorizo yang dimana Dairot di sini kalau mau inisiasi dia pasti langsung lompat ke tengah-tengah. Dan itu bisa dipanis oleh pemain Aura Fire. Dan Big Hero Alpha close-nya ya mereka nahan sih. Mereka gak pengen buat maju ke depan. Mereka ingin untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Genius One atau Glowing One? Buat si Rainbow. Yes. Genius. Aku setuju. Genius. Aku Genius setuju karena itu yang harus dia berikan penetration dengan tapping-tapping yang dia miliki. Tapi kalau dia mau main ke arah Bonfire untuk menuju ke arah Godiva poking-poking ya is okay juga. Boleh. Glowing One. Ya, tapi aku suka Genius. Combo ajang-anjangan. Panas dingin. Panas dingin. Ya nggak mau motion. Bisa. Kali ini lihat bakal coba dibuka lebih terang mapnya untuk Aura Fire. Dan dengan adanya Lord kali ini yang sudah mulai dicicil. Ini harusnya Aura Fire mereka juga udah mulai peka sama keberadaan dari pemain Bigetron yang berada di area rivernya. Dan balik lagi ke yang Kowo bilang, ini siapa yang mungkin blunder terlalu depan, ini bisa di pick off. Dan dari Bigetron mereka udah pegang kendali sih. Bigetron sementara ini dia megang kendali dan bahkan dari Max sampai ambil darah dulu. Mereka nggak mau team fight terlalu banyak. Dan di depan sana Rainbow menjadi pilihan utama dari seorang Godiva. Tidak bisa ditarik kembali. KYY masih berada di garis depan dan harusnya ini di tangan dari Vesager sih. Purple buff-nya. Kalau mereka ingin sustain team fight yang selanjutnya, itu dikasih ke arah Vesager. Tapi ternyata nampaknya tidak. Lord dilepaskan begitu saja, direlakan di tangan Bigetron. Ingat, tidak ada lagi best turret yang dimiliki si Aura Fire. Mereka benar-benar harus bertahan. Vesager harus melakukan bad impact dengan tepat. Lihat, ini para orang tua dari Max dan Matt benar-benar berada di euforia yang sama, tegang juga. Seperti para Big Troopers lainnya. Terbawa suasana. Dan ini menuju ke arah best turret tim Aura Fire. Godiva berada di garis depan. Godiva dan bahkan di arah bottom lane. Fluffy mencoba memegang clear minion. Sorizo memukul mundur. Hatta mencoba tumpul ke arah belakang. Hai mencoba untuk masuk ke arah mid. Pet dipukul mundur ke arah belakang. Biru Page tapi ternyata Hai tidak berhasil. Dipalaskan dan ternyata Habib Strike berhasil dihindari. 1 point kill. World Manipulation. 2 hilang. Ini bencana. Fluffy masih mundur ke arah belakang. Para pemain tim Bigetron Alpha. Super Minion bergerak. Kabuki berhasil memukul
Rainbow Torizo. Tapi nampaknya belum cukup. Piketron Alpha memantapkan untuk menuju ke game yang selanjutnya. Wow, 2-sama. Wow. Dipaksakan bermain lagi di game yang kelima. Game 5 is real. Oh my god. FPL Arena minta tepuk tangannya. Wow, wow, wow. Gila, luar biasa. Oh Piketron my God. Alpha. Mereka cuma perlu dapetin satu momentum di mana Rainbow-nya yang udah mulai peka sama keberadaan dari seorang Ki. Yes, itu yang harus dilakukan. Dan itu yang dicari dan itu yang berhasil juga kan Iya. terakhir. Itu- Ketika Ki udah ada follow up-nya di belakang dia udah enak sih. Karena Iya. lawannya masuk mau coba untuk ngepok arah dari Ki-nya. Revolt manipulation, ada hujan, ada tetesan air dari atas. Dan kalau bisa aku bilang, ini agak sedikit berat untuk seorang Rainbow. Karena dia harus butuh 2 kali kesalahan. Ya nggak, Bung? Butuh 2 kali kesalahan sampai dia harus akhirnya sadar kalau gue harus follow up dia. Iya. Lihat, dimanapun sekarang Ki berada, Rainbow gak jauh. Itu anggapannya kayak ya mungkin harus ada